5 Penmas Live Talk, ngobrol yuk. Nah, kembali lagi di episode yang sangat-sangat spesial karena bukan dari Kominfo Unsika doang, tapi kita ditemenin oleh mahasiswa dari UIK. Perkenalkan dulu dong Teh, namanya siapa? Oke, nama saya Nailul. Nama saya Zikram dari Penmas UIK Bogor. Ya, dan kali ini juga saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Henry selaku penanggung jawab Penmas Visit. Jadi kita di sini pengen nanya-nanya sih Kang Teh perihal Penmas Visit. Mungkin masuk ke pertama kali ya. Kesan-kesan Teteh sama Kang lihat kita nih pas baru datang ke UIK tuh apa gitu? Mungkin dari Zikram dulu. Iya, mulai Penmas Visit yang ada. Pesan nomor pesan. Iya. Pesan dari ya. awalnya sih saya itu lumayan kaget karena dari beberapa angkatan senior saya juga tuh nggak ada tuh yang studi banding sama Penmas UIK. Jadi ketika mendengar bahwa Penmas UIK dari Penmas Unsika itu pengen nyamperin ke Penmas UIK, kesannya ya saya seneng banget akhirnya. Ternyata hal yang belum pernah terjadi itu akhirnya terjadi di angkatan saya dan lebih senangnya lagi, dan itu ada di akhir kepengurusan saya. Di akhir kepengurusan saya mendapatkan tamu yang spesial dari Penmas Unsika. Menurut saya itu hal yang lumayan luar biasa. Wah, mantap banget ya. Terima kasih juga sudah datang ke UIK. Ya mungkin boleh kalau bisa pesan dari Teteh, Kalau kesannya dari saya, mungkin pertama saya agak kaget juga karena yang sudah dibilang Zikram ini pertama kali untuk dari kami menerima tamu untuk Penmas Visit ini. Lalu juga senang akhirnya ada yang mau datang ke UIK seperti itu, kayak oh ternyata UIK juga ingin diketahui banyak orang loh gitu. Mungkin masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kemarin kan kita melakukan kegiatan ya Teh, kayak tadi ada opening seremoni, terus opening dari dekan, kayak kata pembukaan dari dekan, terus pengenalan program studi, pengenalan program kerja yang ada di UIK dan Unsika. Nah, menurut Teteh, ada videonya sih, kirim sih. Kegiatan kemarin nih yang paling menarik tuh ada nggak? Misalnya pas opening ceremony atau pas sesi foto atau pas bikin konten, ada nggak kegiatan yang menarik menurut Akang dan Teteh? Kegiatan yang menarik menurut saya itu di kemarin itu adalah ketika kita selesai dari sambutan kita penutup itu kan kita foto bareng gitu. Nah, kita foto bareng, kita bikin video bareng di situ, kita berangkat ke rumah Kaprodi dari Penmas UIK juga bareng. Menurut saya hal yang spesialnya sih di situ karena kebersamaannya lebih kerasa. Wih, bisa aja. Esensi kebersamaannya ya. Kalau dari Teteh? Kalau saya paling sukanya tuh bagian pada saat dari Penmas Unsika itu memaparkan prokernya dan memperkenalkan apa saja yang ada di divisi-divisi di Hima Penmas Unsika ini. Karena beda tata kelolanya seperti itu. Jadi menurut saya itu hal baru dan kayak seru banget ya, ternyata banyak yang minat himanya dan lain sebagainya gitu. Nah, kita ngomongin program kerja, kira-kira ada nggak program kerja yang kemarin kan dipaparkan oleh ketua himpunan saya yang akan dalam lihat ini, wah keren nih, wah boleh nih, ada nggak kira-kira? Ada satu yang kalian ngajar setiap 1 bulan sekali itu apa? Iya. Satu ngabdi atau tamasya? Tamasya. Nah, baca masyarakat ya kan? Iya. Nah, tamasya itu menurut saya satu proker yang wah, ini menurut saya ini proker ini Penmas banget. Tamasya dengan setiap bulannya berada di kampung yang berbeda, mengajar masyarakat dengan karakter yang berbeda pula. Pasti itu problematikanya itu mulai dari penyusunan kurikulumnya kalian gimana, bagaimana kalian mempersiapkan itu secara matang, karena itu
kita menghadapi masyarakat yang berbeda itu kan pasti tantangannya beda desa, beda tantangan, beda pola pikir masyarakatnya juga. Dari program itu saya belajar, wah mungkin kita bisa nih mencontoh dari Penmas Musika. Penmas Musika mungkin bisa juga bikin proker yang seperti ini juga. Jadi kita benar-benar Penmasnya itu mengabdikan diri kepada masyarakat secara sukarela. Ya, kalau dari katanya. Ya, saya juga terkesima mendengar tamasya ini, apa namanya, yang kita tahu itu kan tidak mudah. Dengan kalian buat program seperti itu dan apa namanya, rutin itu kayak wow, ternyata keren banget gitu loh. Makasih, Mungkin ya. akan menjadi inspirasi next level untuk kepengurusan yang akan datang di Penmas Wika ini gitu. Jadi terinspirasi gitu Ya. loh kita tuh. Kita saling menginspirasi aja sih sebenarnya. Nah, mungkin daripada saya nanya doang nih, Akang Henry di ujung aja. Kasih yang nggak diajak, boleh deh. Langsung. Mungkin sebelumnya saya mewakili teman-teman semua dari Penmas Musika mengucapkan terima kasih yang amat sangat kepada pihak Wika, terutama Penmasnya yang sudah menerima kami secara baik dan ya tentunya menyetujui kerjasama ini karena kami pun mungkin punya pikiran yang sama perihal kerjasama dari pihak yang lain. Kadang kami juga berpikir susah untuk kerjasama, apalagi perihal studi banding. Cuma alhamdulillahnya diterima baik oleh pihak Wika untuk kerjasama ini karena kemarin pun ke pengurusan yang tahun lalu pun untuk terjadinya studi banding secara offline dan ketemu secara langsung seperti ini tuh tidak terlaksana teh, cuman terlaksana secara online doang dan emang pelaksanaan terakhir itu di UNJ di 2 tahun yang lalu dan itu pun nggak sebanyak ini dan sekarang tuh alhamdulillah antusias dari mahasiswa aktif tuh lebih banyak lah, mereka tuh yang pengen mempunyai relasi yang lebih banyak juga. Terus ngomong-ngomong perihal proker tadi ya, memang alhamdulillah di kami pun di Penmas memang tujuannya itu langsung ke pengabdian masyarakat karena tadi seperti taman baca masyarakat, terus ada senandung juga sebar nasi bungkus yang emang tuh mereka dikelola di satu divisi. Nanti itu mereka secara bergantian melakukan itu. Terus mereka juga ada punya tuh 1 minggu mengabdi teh. Jadi 1 minggu mengabdi itu sendiri tuh emang dilaksanakan program besar selama 1 minggu di desa teh. Jadi kami membuka pendaftaran volunteer dan nanti kami itu akan melaksanakan itu di desa yang akan kami tuju. Terus saya juga penasaran sama KKN internasional teh. Oh, Itu tuh ya itu tuh menurut saya itu sangat menarik teh yang bisa diadaptasi oleh kita juga. Terus kemarin juga sempat ngobrol sama anak himpunan juga pihak KKN internasional dan ternyata tuh banyak manfaatnya. Iya, sangat banyak untuk KKN internasional ini. Mulai dari kita dikonversi 20 SKS, lalu kita bisa mengajar, kan kita juga pendidikan keguruan ya, jadi kita kan mengajar seperti itu. Terus juga ada keterjunian ke masyarakatnya, lalu kita buat event untuk masyarakatnya, bentuk pengabdian masyarakatnya kita seperti itu. Pada saat di tour FKIP kemarin itu teman-teman itu pada saat kita foto ya sesi terakhir, nah itu kan ada tangga di bawah. Nah itu tuh tempat pendaftarannya, namanya di ICO namanya. Di situ tempat pendaftarannya untuk KKN internasional. Kalau kan kita juga ada 2 ya, KKN internasional dan KKN nasional. Kalau KKN nasional itu yang pada saat tur FKIP itu daftar di LPPN yang di lantai 3. Kalau boleh tahu KKN internasional tuh ke negara mana aja teh? Untuk ini kita sudah ada beberapa kakak tingkat kita sudah mencoba 3 negara. Yang pertama itu Malaysia, kedua Thailand, dan ketiga Madinah. Seperti itu. Sekalian umroh ya? Iya, sekalian umroh kebetulan. Mungkin saya juga mau nanya ke Kang Tete masalah KKN internasional tadi. Itu kan bisa dibilang itu kita jarang ya menemukan itu di kampus-kampus lain. Nah, saya mau tanya teh, itu tuh kenapa bisa terjadi teh? Atau latar belakangnya apa KKN internasional itu bisa terjadi teh? Apa ada kerjasama dengan pihak tertentu, mitra-mitra atau bagaimana teh? Gitu.
Ini mungkin koreksi kalau misalkan saya salah, ini pengetahuan saya dalam ini. Kalau misalkan ini tuh dari Wika bekerja sama ke sekolah yang berada di yang tadi sebut di 3 negara itu, di Thailand, di Malaysia, dan di Madinah. Nah, beliau itu kerjasama untuk kita tuh bisa mengajar di sana, seperti itu, mengajar di sana, mengabdi di sana, terus mungkin lain sebagainya gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan latar belakang ini, kalau latar belakang dia akan dijelaskan sama Zikra mungkin. Kalau latar belakang sih itu mungkin saya juga kurang tahu ya. Tetapi program KKN internasional di Wika itu sudah berjalan secara lama ya. Sudah. Dan ada beberapa angkatan juga. Setiap tahun itu rutin dilaksanakan. Iya. Cuman dari beberapa negara itu memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Contohnya kalau buat KKN Malaysia harus ada syarat itu minimal hafal Al-Quran 10 juz. 10 juz sekarang. 10 juz sekarang. Jadi tahun 2023 itu masih 5 juz dan sekarang bertambah menjadi 10 juz, dan kalau KKN di Madinah itu tetap 30 juz gitu. Itu menarik banget ya, hal hafalan juga berarti yang dikembangkan ya. Berarti emang mereka tuh nggak sekedar cuma emang pengabdian doang, tapi emang buat peningkatan kualitas diri mereka juga dipakai. Itu ngomong-ngomong perihal tadi teh, kan apalagi ini ke negara orang ya, perlu biaya juga, biaya yang banyak. Itu tuh biaya dari mana teh? Apa pribadi atau emang ada donatur atau seperti apa teh? Ini mungkin agak sensitif ya. Koreksi kalau misalkan saya salah. Kalau untuk pembiayaan ini tergantung, kalau misalkan dari kitanya tuh ditanya dulu beasiswa atau tidak. Kalau misalkan beasiswa atau mandiri itu ada biayanya. Kalau untuk tahun sekarang ini di 8 juta, dan itu sudah termasuk sudah visa, tiket pesawat PP, tinggal di sana, terus juga kayak transportasi di sana gitu. Pokoknya di 8 juta itu kita sudah all in lah, kecuali untuk makan sehari-hari seperti itu. Mungkin tadi kita udah nanya-nanya pihak KKN internasional, kita balik lagi mengenai perovisit yang kita laksanakan sekarang. Kira-kira deh, kalau misalnya Teteh dikasih perumpamaan lah, kalau misalnya Teteh studi banding juga sama seperti kita. Nah, Teteh mau studi banding kemana? Univ mana kira-kira? Kalau dari saya tuh pengen sekali di Permavisit ini dilakukan di UNJ, melihat dan mendengar cerita-cerita dari kaprodi kami ke Permasa di sana tuh cukup menarik, dan ingin sekali untuk bisa Permavisit ke sana, seperti itu sih. Nah, mungkin nanya ke Henry kali ya, selaku penanggung jawab Permavisit dan salah satu ibaratnya ketua pelaksana ya, ketua pelaksana dari pelaksanaan Permavisit. Menurut Kang Henry, berhasil nggak Permavisit yang sekarang? Mungkin kalau dibilang berhasil ya belum bisa dibilang berhasil ya, karena masih banyak kekurangan juga. Apalagi ini bisa dibilang perdana juga buat saya melakukan program kerja yang seperti ini, dan mungkin keberhasilannya juga kan masih ditentukan sama pihak-pihak UIK juga, dari mahasiswa aktif juga yang ikut. Mungkin nanti setelah evaluasi baru bisa saya sampaikan keberhasilannya. Cuman untuk sekarang alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan rencana, semuanya berjalan dengan lancar, dan emang sudah sesuai lah sama yang saya inginkan gitu kan. Oh begitu, keren banget kata-kata mutiara yang dikatakan oleh Kang Henry ini sangat bermakna dan berwibawa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang buat kalian bertiga nih. Bareng atau enggak nih? Enggak, beda-beda aja. Bareng aja. 3 kata untuk menggambarkan Permavisit yang terjadi di UIK dan Unsika. Ini nggak boleh sama. Nggak boleh sama, 3 kata. Ladies first gak sih? Boleh, sok Teh. Takut kata-kata yang diambil. Sok, 3 kata Teh. 3 kata untuk Permavisit ini: gokil, keren,
Sinergi gokil, keren, dan sinergi itu pasti banget sih, Teh. Aduh, terima kasih. Nah mungkin dari akangnya Sebenarnya saya bingung ya mau ngomong apa. Serius. Tapi 3 kata buat Pemma Visit buat saya, dari saya itu capek tapi luar biasa. wow, capek tapi luar biasa. Tadi capeknya kebayar, rasa luar biasanya. Nah, Sudah ingat. Entar dulu, sabar dulu. Nih, 3 kata buat menggambarkan program sendiri nih. Oke, 3 kata untuk Pemma Visit 2025. Asik, bermanfaat, kolaboritas. Wede, asik, bermanfaat, dan kolaboritas. Sebelum kita menutup episode kali ini, pengen nanya nih yang terakhir kalinya. Waduh, sedih banget. Serem ya, banyak terakhir kali. Harapan untuk Penmas atau Hima Penmas ke depannya apa? Mungkin dari Teteh dulu. Oke, mungkin dari saya semoga ada Penmas Visit 2026. Tuh, semoga ada, amin ya robbal alamin, semoga ada ya. Amin, Mungkin amin. ya, mungkin dari akangnya. Kalau dari saya Harapan. sih lebih harapannya semoga kerjasama kita ini akan terus terjalin sampai Amin. waktu yang tidak ditetapkan. Keren banget. Gacor. Nah, mungkin dari Kang Henry nih. Ya, mungkin langsung aja keseluruhan kali ya. Ya, Kang? sok, silakan. Saya berharap karena sudah tertera juga pada output dan tujuan kami, semoga apa yang kami dapatkan di sini kami dapat adopsikan ke Penmas kami. Amin, ya Allah. Terus Amin. kami juga bisa menambah kualitas diri kami, dan juga bisa peningkatan juga, apalagi banyak manfaat yang kita dapat dari sini. Iya. Ya, seperti yang tadi Akang Tete sampaikan juga, semoga kerjasamanya bisa ditambah lagi, bisa Iya. dilaksanakan lagi. Intinya chat-chat aja lah. Kang. Iya. Sekali lagi saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Wika yang sudah menerima kami, yang sudah mau menjamu juga dengan Ya, baik. terima kasih banyak, Apalagi Pak. kita juga dikasih tempat tidur yang layak juga. Ya, Terima kasih alhamdulillah. buat Terima kasih banyak, Pak Pak. Karim juga yang Iya. sudah mau sharing juga tentang Ya. pengalamannya, tentang capaiannya juga. Iya. Semoga yang kami lakukan sekarang itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga ini terjalin dengan lama juga. Amin, amin, amin. Dan saya harap kita dapat kerjasama di hal-hal lain yang nanti. Wih, amin. Mungkin kita juga minta maaf kalau perilaku kita di sini kurang apa ya, bisa dibilang tidak baik lah. Iya, kurang baik, Iya. baik disengaja maupun tidak sengaja, Teh. Betul. Ya paling kita nanti kedepannya pengen sih kesini lagi. Wih, Yes. Pengen banget, pengen banget. Berarti tidak kapok ya untuk main. Iya, Justru senang banget bisa main ke Bogor. Diinfokan aja, diinfokan. Diinfokan, pokoknya. Di calling aja ya. Di Iya, next iya, ya. iya. Oke, mungkin sekian dari Hima Penmas Testo kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow IG Himpunan Wika, Hima Penmas Wika. Hima Penmas Wika. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.